Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Sure. Selamat pagi Pak. Nah, hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi. Iya. Sebelum Pak Sure melaksanakan coaching dengan Bu Aryani, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Iya, siap. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini nanti bisa memberikan solusi dan nanti Bapak melaksanakan coaching dengan Bu Rani dengan lancar. Oke, terima kasih Pak. Nah, yang pertama, apa yang ingin Bapak kembangkan atau kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam melaksanakan coaching? Baik, terima kasih Pak Eko. Yang perlu saya kembangkan dalam kompetensi, yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua yaitu tentang mendengarkan secara aktif. Yang ketiga itu bisa memberikan pertanyaan berbobot, karena ketiga kompetensi itu sangat berangkai ya. Jadi satu, apabila ketiga itu bisa dipahami, kompetensi itu akan bisa memberikan coaching yang luar biasa nanti, terutama dalam prosesnya. Ya, luar biasa sekali. Bapak sudah memiliki kompetensi yang luar biasa. Yang pertama kehadiran penuh. Ya. Nah, nanti pada saat kehadiran penuh Bapak perlu fokus ya. Fokus dengan coaching. Nah, terus yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang berbobot itu penting Bapak lakukan nanti biar Bapak bisa menggali jawaban dari coaching tersebut. Nah, yang terakhir mendengarkan secara aktif. Nah, itu juga penting sekali agar nanti ketika kita melaksanakan apa yang kita diskusikan bisa kita dengarkan secara bersama. Nah, yang pertanyaan kedua, bagaimana Bapak atau apa yang ingin nanti Bapak amati, yang saya amati dari Bapak? Terima kasih. Yang perlu Bapak sebagai supervisor ya, nanti saya minta bantuan kepada Bapak untuk mengamati saya sebagai ikut. Mungkin dari ketiga kompetensi itu, karena menurut saya itu sangat penting. Apabila itu diamati, kemudian nanti Bapak memberikan suatu respon tentang prosesnya, nanti kedepannya bisa saya lakukan yang hal lebih baik lagi tentang ketiga kompetensi itu. Ya, terima kasih Pak Sure. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti? Penilaiannya menurut pada diri sendiri ya, bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada coach ya, terutama dalam mengembangkan potensi-potensi coach dalam membantu, sehingga nanti dia akan lebih bisa memberikan suatu pelayanan yang lebih baik lagi kepada coachnya. Ya, sungguh luar biasa. Nanti Bapak sudah memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk melayani, sehingga nanti bisa kita kembangkan lagi di satuan pendidikan, kan seperti itu. Nah, lanjut yang terakhir Pak Sure. Ya. Nah, nanti kira-kira apa harapan Bapak ketika saya observasi, dan apa yang Bapak akan lakukan nanti ke depannya? Harapan ya yang bisa saya lakukan, yang pertama itu adalah memahami pertama kompetensi dari coaching ini, kemudian ingin lagi menghimpaskan lebih banyak lagi kepada teman-teman, agar teman-teman juga, terutama ini pada coaching ya, agar dia memiliki pemahaman. Di samping itu juga ini sangat penting sekali kalau dibudayakan di sekolah coaching ini, artinya satu guru dengan guru yang lain bisa saling membantu, saling tukar-menukar misalnya dalam gagasan, pikiran, sehingga akan membawa sekolah lebih baik lagi. Itu sih harapan saya. Nah, luar biasa sekali harapannya Pak Sure. Yang pertama bisa memahami apa yang terjadi di sekolah dan nanti kita pecahkan secara bersama-sama. Yang kedua, mengibaskan kepada seluruh warga sekolah. Nah, biar nanti biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Iya. Nah, mungkin itu yang dapat saya observasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti Bapak dalam melakukan coaching lancar, baik, dan mendapatkan solusi dari kegiatan tersebut. Terima kasih Pak Sure. Saya Sinam dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.
Selamat pagi Ibu Kadek. Selamat pagi Bapak Sure. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bapak, luar biasa. Bapak gimana? Baik, Bu. Hari ini saya dalam pertemuan ini kami melakukan coaching ya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini nanti bisa Ibu mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Gimana Bu Kadek? Sudah siap? Ya Bapak. Kira-kira dalam pertemuan ini apa yang bisa saya bantu Bu Kadek? Nah gini Bapak, Ya. saya kan ngajar matematika di kelas, terus sebagian besar anak-anak itu masih pasif Bapak. Dalam arti kalau saya menjelaskan apa gitu, saya nanya, mereka itu kebanyakan diam. Jadi kalau tanya anak sudah paham, mereka diam. Yang mana mau ditanyakan, mereka diam. Jadi saya tidak bisa membaca kata hati mereka dan tidak bisa mengukur pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang saya berikan. Jadi saya inginnya mereka itu aktif lah Bapak. Ya. Baik, itu harapan Bu Kadek ya. Biar anak itu tidak pasif lagi, tidak diam lagi di kelas. Nah, kira-kira yang harapan itu apa sih manfaat Bu Kadek sendiri? Nah, manfaatnya bagi saya kalau anak-anak itu sudah aktif, jadi otomatis saya kan bisa mengetahui jikalau ada anak yang belum paham terhadap materi, dan jikalau sudah ada yang sudah paham terhadap materi, jadi saya bisa mengukur materi mana yang belum dipahami sama anak-anak, itu yang harus saya kembangkan lagi, dan yang sudah dipahami bisa saya tingkatkan lagi. Seperti itu Bapak, seperti melakukan pengalihan. Jadi kalau mereka diam, saya nggak tahu apa. Nah, dari pengamatan Bu Kadek itu, kira-kira dari satu kelas itu berapa yang siswanya yang tidak aktif? Nah, sebagian Bapak. Sebagian ya? Ya, sebagian yang mereka kurang aktif. Nah, selama siswa itu tidak aktif, misalnya pasif, apa yang dilakukan siswa yang bersangkutan? Mereka kebanyakan diam, sama responnya cuma senyum. Gitu. Tapi untuk aktivitas pembelajaran, misalnya tidak terpancing dia melakukan sesuatu. Nah, kalau saya memberikan mereka tugas secara tertulis itu mereka mengerjakan, hanya saja hasilnya kurang sesuai dengan harapan seperti itu Bapak. Iya, berarti tujuan Ibu melakukan coaching hari ini kan ingin anak itu biar salah satu kelas ya lebih aktif, kemudian pembelajaran lebih menyenangkan, sehingga nanti proses pembelajaran lebih baik lagi. Kan itu ya tujuan yang Ibu harapkan. Nah, kemudian kita lanjut. Kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi kondisi seperti itu? Oke. Jadi selama ini yang pernah saya coba lakukan yaitu membagi mereka dalam kelompok. Dalam kelompok itu saya meminta mereka mengerjakan activity sesuai dengan arahan yang saya berikan. Itu bermaksud untuk memancing keaktifan mereka dalam kelompok. Selain itu, saya juga mencoba untuk menerapkan tutor sebaya. Bagus sekali boleh. Nah, berarti dari pembentukan kelompok itu, kalau dilihat dari pengamatan itu, sudah bentuk kelompok sudah ya, gimana reaksi atau interaksi yang terjadi dalam kelompok itu? Kalau dalam kelompok itu dia setidaknya maulah sedikit lebih aktif daripada yang hanya diam, senyum, no respon, jadi tanpa respon, jadi mau dia respon karena di sana saya menuntut mereka untuk menulis dengan tulisannya sendiri. Jadi setiap anak itu wajib menulis, jadi mau nggak mau kalau ada temannya aktif, yang kurang aktif itu ikut terpengaruh jadinya. Oh, gitu. Nah, kalau seperti itu kondisinya, belum bilang mana ada siswa sudah diberikan kelompok, kemudian ada lagi siswa yang seperti itu, jangan dipengaruhi oleh teman sebaya umpamanya atau teman kelasnya untuk tidak melakukan aktivitas kelompok, kira-kira apa rencana? Silakan Ibu. Nah, kalau ada sih Pak ya, kemarin itu Pak ya, ada beberapa anak yang sudah disuruh sama temannya dia diam juga begitu. Kemudian temannya sampai
emosi gitu. Kamu kok diam-diam aja, kita kerja kelompok lo, kenapa nggak mau kerja kayak gitu, sampai temannya ngomong. Terus tindakan yang saya lakukan adalah pendekatan individu Bapak. Saya mendekati dia secara individu. Kalau mungkin di dalam kelas dia tidak mau mengutarakan apa yang ada, permasalahan apa yang ada dalam dirinya, saya ngajak dia ke ruang guru. Kamu ada masalah, mungkin ada masalah di keluarga atau tidak paham terhadap materi, atau ada hal yang lain dalam tanda kutip yang tidak mau dia bicarakan, seperti itu. Berarti itu sudah dilaksanakan apa belum? Nah, Pernah nggak dilaksanakan? kalau pendekatan individu itu sementara baru rencana. Baru rencana ya? Baru rencana. Bagus sekali Bu, rencana. Artinya kita sebagai guru harus siap ya dari segala arah ya. Memang ada siswa seperti ini, siswa seperti ini kan gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada enggak hambatan-hambatan yang menghambat ya, artinya ada yang gangguan atau hambatan yang mengalami proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau hambatannya selain anak-anak kurang fasih itu Bapak, mungkin dasar matematikanya mereka masih kurang. Dasar matematika seperti pemahaman konsepnya dia dalam penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan, terutama kalau ketemu bilangan yang negatif sama pecahan, mereka itu bingung. Jadi kalau saya mengeluarkan soal yang ada negatif sama pecahan, Ibu ganti angkanya, Ibu pakai bilangan bulat positif, seperti itu. Berarti dalam proses pembelajaran anak diberikan salah satu kemerdekaan lah dia, artinya memberikan pilihan untuk apa yang perlu diajarkan kan, seperti itu Pak ya. Kemudian dari Ibu, nah dari hasil itu tujuan kan siswa sudah memberikan ide seperti itu ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya gimana? Kan sudah sesuai dengan keinginan anak. Kemudian tujuannya gimana? Nah, setelah saya ganti nih angkanya, saya meminta mereka aja yang ngambil angkanya sendiri. Dengan kata lain, saya membuat soal terbuka dengan instruksi sesuai dengan tujuan pembelajaran pada saat itu, tapi anak-anak memilih angkanya sendiri dengan catatan satu anak dengan anak yang berbeda tidak boleh sama angkanya, biar mereka nggak nyontek gitu Bapak. Jadi sesuai dengan pengalaman mereka, saya suruh mengambil, kebetulan materi yang kemarin saya sitik, suruh mengambil data nilai masing-masing beserta waktu belajarnya. Jadi dengan catatan setiap anak itu tidak boleh memiliki data yang sama. Jikalau nanti sama, maka tugasnya dikembalikan lagi, seperti itu. Jadi mau tidak mau mereka akan satu berpikir sendiri, yang kedua memiliki angka sendiri atau data sendiri, sehingga mereka lebih senang menghitungnya sendiri. Oleh mereka yang ambil data sendiri, jadi menghitung sendiri sesuai dengan konsep yang telah diberikan. Berarti dalam modelnya itu sama, yang artinya sesuai dengan arahan Ibu ya, cuma mengganti angkanya saja kan itu ya. Betul, pertanyaannya sesuai dengan arahan dari saya untuk mencapai tujuan pembelajaran, hanya bedanya di angka yang mereka ambil. Berarti di sini karena prosesnya kelompok, kemudian membuat angkanya tersendiri, berarti untuk kelompoknya gimana Bu? Aktif enggak? Nanti kan udah masing-masing punya masalah sendiri gitu loh. Aktif Bapak, misalkan pada saat itu mengambil data nomor sepatu sama berat badan, jadi kan otomatis mau dia nanya, mau dia mengeluarkan kamu berat badannya berapa, dari rata-rata gitu, rata-rata berat badan dalam kelompok, berat badannya berapa, kan mau otomatis dia mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Meskipun yang pertama dia kan mungkin dia dengan senyum aja jawab perut saya mungkin pasti dia perut saya sekian gitu Pak. Jadi perlu memancing dia dengan kondisi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya. Gitu ya. Kemudian apa yang Ibu akan lakukan untuk mencapai itu biar lebih, artinya anak-anak bisa tidak melakukan, artinya nilai yang diukur terus sama tidak yang Ibu harapkan? Oke, kalau yang saya lakukan supaya anak-anak sesuai dengan harapan saya, sesuai dengan saya ukur adalah mengarahkan mereka. Nah, pertama saya berikan contoh dulu dalam kehidupan sehari-hari, pakai diri saya sendiri, dengan angka-angka saya sendiri.
Contohnya ibu punya nilai sekian, kemudian waktu ibu belajar sekian, jadi rata-ratanya ibu sekian. Nanti kalian silahkan sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing, jangan disamakan sama ibu. Terus kalau mereka ada yang nanya, kalau misalkan duanya sama angkanya gimana ibu? Boleh, yang penting tidak 100% sama kan begitu Pak. Berarti dalam gini Bu, dalam proses penilaiannya itu apakah bisa diselesaikan pada hari itu juga? Karena kan setiap anak memiliki permasalahan yang berbeda, cara mengerjakan karena angkanya yang berbeda, kan otomatis berapa jumlah siswa di kelas itu harus harus diketahui oleh anak kan gitu ya. Kira-kira gimana caranya dulu untuk mengetahui? Misalnya anak itu paham enggak gitu, tentang paham. Nanti caranya untuk mengetahui mereka paham apa tidak dari hasil pekerjaannya Pak. Ya, nanti mereka mengumpulkan hasil pekerjaannya, saya cek di program yang saya buat di Excel, saya cocokkan, kalau seandainya ada yang sama nanti terlihat di situ, saya kembalikan gitu. Jadi otomatis langsung ternilai gitu Pak. Ya, Nanti cukup satu pertemuan itu cukup. Berarti ada presentasi begitu dia, ada presentasi atau perwakilan anak. Nah kira-kira gimana perasaan anak bilang tugasnya itu tidak sesuai dengan harapan ibu, artinya tidak sesuai arahan itu. Hanya bisa tadi kan ibu bilang akan dikembalikan. Gimana perasaan anak seperti itu? Kalau mereka perasaannya saya belum paham ibu gitu kemarin, saya belum paham bu, jadi saya pinjam punya teman. Itu kan mengarahkan supaya kamu buat sendiri. Nanti kalau mau nanya sama teman boleh, tapi caranya jangan datanya. Nanti silakan diganti datanya. Dan ibu juga sudah pesan kan, yang diberi maupun yang memberi sama-sama mendapatkan konsekuensi yang sama sesuai dengan keyakinan yang telah kita sepakati seperti itu. Jadi mungkin perasaan mereka mereka sudah paham betul bahwasanya itu bakal dikembalikan. Jadi mereka akan introspeksi diri lebih lanjut, mungkin ada kecewanya Pak ya, tapi mereka akan belajar lagi. Saya menuntut mereka untuk belajar, boleh nanya sama teman, yang penting dengan catatan data tidak boleh sama. Jadi rencana aksinya Ibu luar biasa sekali kalau dilihat, kalau dianalisis dia, karena selain mengembangkan kemampuan, juga mengembangkan kemandirian anak ini ya. Di samping itu juga biar mengembangkan interaksi sosialnya juga ada di sana. Kira-kira itu kan sudah sering dilakukan ya? Sudah ya? Sudah. Kemudian dari tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab kira-kira setiap ibu mengajar itu diterapkan apa tidak ya untuk selanjutnya? Ya, kalau untuk selanjutnya akan saya terapkan lagi Bapak, akan terus saya terapkan tergantung kondisi anak juga, kondisi kelas seperti apa. Nah pada saat tergantung materi juga. Nah ada mungkin beberapa materi yang mungkin kurang untuk soal terbuka. Nah nanti saya akan gali lagi sesuai dengan tujuan pembelajarannya Bapak. Berarti itu sudah ya, Ibu sudah mampu mengidentifikasi, kemudian ada tanggung jawabnya. Kemudian untuk selanjutnya ada dukungan atau dukungannya orang lain dalam proses tersebut. Untuk dukungannya saya membutuhkan sarana prasarana Pak, seperti LCD, kemudian proyektor seperti itu. Nanti mungkin kalau mau buat game atau alat peraga matematika seperti itu. Nah, kalau misalkan buat lingkaran saya butuh sarana kayak alat penggaris, susun. Nah, pokoknya alat peraganya Pak, biar lebih anak-anak belajar secara kontekstual. Baik Ibu, terima kasih atas apa yang kita sampaikan. Jadi kalau disimpulkan, yang akan Ibu lakukan apa? Misalnya kita cuma memastikan saja biar Bu Ada itu bisa hasil kegiatan ini yang saya lakukan Bapak ini bisa disampaikan. Jadi untuk kedepannya supaya anak-anak saya itu lebih aktif dalam proses pembelajaran matematika, saya akan menerapkan lebih banyak ke kerja kelompok.
Kemudian melakukan, kalau dalam kerja kelompok masih kurang juga, saya akan berusaha mencoba melakukan pendekatan secara individual ke anak. Jikalau di kelas dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pemikirannya, mungkin saya ajak ke ruangan khusus di ruang guru setelah istirahat. Nah, seperti itu. Kemudian kalau masih belum, pakai tutor sebaya dan bisa menggali informasi dari temannya. Sebenarnya kalau ada anak yang kategori memiliki karakter yang sangat unik, tidak bisa mengungkapkan perasaannya, itu saya bisa tanya sama temannya, minta bantuan pada temannya, teman sebayanya. Oke, Bu Gade, mungkin pertemuan hari ini sungguh luar biasa, Bu Gade, ya, tentang apa yang sudah sudah ditujuan. Ibu sudah tahu ingin anak itu biar lebih kreatif, lebih aktif, lebih menyenangkan dalam proses pelajaran. Kemudian Ibu sudah mampu mengidentifikasi, kemudian sudah mampu membuat rencana yang akan dilakukan, dan tidak kalah pentingnya Ibu sudah bisa ada suatu komitmen untuk melakukan ke depan lebih baik lagi, ya gitu ya. Mungkin itu yang pertemuan hari ini. Mungkin Ibu ada yang sampaikan lagi. Terima kasih banyak Pak Surya ngobrol sama Bapak. Jadi saya galaunya sedikit berkurang, maksudnya berarti ya ke depannya harus melaksanakan langkah-langkah hasil saya yang telah saya bicarakan sama Bapak tadi. Terima kasih banyak Pak ya atas arahan dari pertanyaan Bapak. Nah, saya juga terima kasih atas waktunya, Bu. Kalau tidak ada lagi, mungkin pertemuan ini kita tutup saja dengan mengaturkan para mesat. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, kita berjumpa kembali Pak Sure. Ya, Nah, setelah tadi Bapak melaksanakan coaching dengan Bu Kaderyani, nah sekarang kita melakukan kembali percakapan pasca observasi. Nah yang pertama, bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi? Di sini setelah saya melakukan coaching dengan Bu Karyani, performa untuk dia sendiri dulu ya sudah bisa menjalankan sesuai dengan ahli kita, yaitu dengan menurut saya sendiri dengan kita, kemudian dari mendengarkan, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian salah satu tuh Pak ya, keadaan penuh, kan itu ya sudah saya laksanakan. Kemudian dilihat dari coaches itu sendiri, dari Bu Kadek sendiri, performanya luar biasa sekali. Dia sudah mampu memberikan suatu penjabaran yang luas sekali tentang permasalahannya. Di sini yang selaku coach cuma menggali saja, sepenuhnya itu berada di coaching. Coachnya sangat luar biasa sekali dalam mengkaji masalah. Ya, luar biasa sekali Pak Surya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Nah, yang membuat saya menilai seperti itu karena melihat kesiapannya coach seperti apa. Dia merasa semangat sekali dan antusias sekali tentang mengembangkan dirinya, kemudian mengembangkan siswa dengan meluangkan waktu juga melaksanakan coaching, itu sudah luar biasa sekali Pak. Ya, luar biasa juga. Nah, dari proses coaching tadi, bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya? Oh, terima kasih Pak. Kalau memang ada yang disampaikan kan luar biasa sekali. Nah, tadi saya mengamati pada saat Bapak melaksanakan coaching dengan Ibu Kaderyani sudah luar biasa, sudah baik sekali karena kolaborasi sudah saya temukan di sana. Nah, terus dari alur kita juga sudah tersampaikan dari tujuan, identifikasi, habis itu rencana aksi dan tanggung jawabnya atau komitmennya. Nah, sudah dilakukan. Nah, terus ketika saya lihat kehadiran penuh juga sudah, Bapak luar biasa sekali saling tatap muka. Habis itu Bapak juga sudah melaksanakan pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, karena Bu Aryani menjawabnya dengan lugas sekali. Nah, yang terakhir Bapak berdua sudah mendengarkan secara aktif, baik Bapak yang berbicara termasuk Bu Kade juga berbicara, saling umpan baliknya luar biasa sekali. Nah, terus bagaimana pendapat Bapak mendengar ini? Terus terang secara pribadi kan merasa senang, kayak sendiri merasa senang, kemudian juga di sisi coach juga saya
merasa senang karena bisa membantu coach dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Ya. Nah, kira-kira apa nih tindak lanjut dari kegiatan tadi, Pak? Tindak lanjutnya saya akan terus merasa siap, itu umpamanya merasa siap kapanpun nanti pada ada permasalahan bisa disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan menyebarkan juga atau ngasih tahu teman-teman yang lain kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, lebih baik disampaikan secara coaching atau model coaching menggunakan alur kata. Nah, baik Bapak. Nah, ada juga lagi satu nih, Pak. Ya. Nah, untuk meningkatkan performa Bapak nanti untuk melaksanakan coaching, kira-kira apa strateginya, Pak? Untuk meningkatkan dia itu latihan, Pak. Ya, karena kegiatan coaching itu tidak harus dilakukan sekali dua kali, tapi tetap harus dilatih. Walaupun yang saya sudah miliki kan udah pengetahuan sudah, cuma sekarang teknik dan strateginya harus dikembangkan. Mungkin bisa lewat YouTube atau ke platform mereka belajar, juga bisa dipakai acuan untuk menambah performa dalam melaksanakan coaching, biar nanti lebih mudah melaksanakan coaching. Ya, luar biasa sekali Bapak sudah menerapkan hal-hal itu. Nah, tentunya bisa nanti Bapak gunakan dalam proses di sekolah dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir sebagai penutup, apa yang Bapak dapat dari proses ini? Yang saya dapatkan itu pengetahuan dan pengalaman, ya, berbagi dengan teman, ya, sehingga apa yang saya miliki bisa berikan kepada coach juga apa yang diinginkan bisa tercapai lah tujuan tersebut. Ya. Nah, terima kasih Pak Sure. Dari hasil coaching tadi Bapak juga sudah menceritakan tadi panjang lebar dan tentunya kan sudah mendapatkan hasil. Yeah. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama juga bekerja sama, berkolaborasi agar kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Kita tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.